Viral di media sosial, preman melakukan pungli ke pemotor dengan meminta uang Rp2.000 agar dapat naik ke trotoar. Kembali terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Para preman tersebut memanfaatkan trotoar sebagai jalur alternatif pemotor di saat terjebak macet. Oh, ini kejadian lagi nih, jasa buka tutup portal. Dulu udah pernah gua viral. Dari video yang direkam oleh warga, pengendara motor ini satu persatu membayar Rp2.000 kepada preman yang menjaga akses trotoar di area DPR RI di kawasan Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat. Masuk trotoar. Akses trotoar dibuka untuk dilalui motor dan pungutan dilakukan sebagai imbalan agar motor tidak terjebak macet. Aksi ini bukan pertama kali terjadi, sebelumnya sudah pernah dan viral, namun kembali terjadi. Motor naik ke trotoar ini merugikan pejalan kaki dan melanggar lalu lintas. Tuh, ini nih. Ini gimana nih ceritanya nih? Di Jakarta, ya kan nih. Informasi selanjutnya, pemirsa, polisi menggerebek pesta narkoba yang dilakukan ASN di dalam kantor kecamatan di Bangkalan, Jawa Timur saat jam kerja. 6 orang termasuk 2 orang pengedar sabu-sabu ditangkap polisi. Jangan ngomong sumpah. Penggerbekan dilakukan saat narkoba Polres Bangkalan di kantor Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ini siapa? Ya, wih, kapan dia? Mirisnya, 3 orang ASN tertangkap basah tengah pesta sabu saat jam kerja. Dari keterangan ketiga pelaku, polisi lalu bergerak ke lokasi kedua dan kembali menangkap 3 orang lainnya. Para tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari 6 orang yang ditangkap, 4 orang yang kedapatan positif mengkonsumsi narkoba diserahkan ke pihak BNN Provinsi Jawa Timur untuk menjalani proses rehabilitasi. Sementara 2 tersangka lain yang merupakan bandar menjalani proses hukum dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu, Pemkab Bangkalan menyayangkan peristiwa pesta narkoba yang terjadi di kantor Kecamatan Modung. Pemkab Bangkalan pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. 2 tersangka yang berstatus ASN dan pegawai honorer akan dilakukan tindakan tegas termasuk sanksi pemecatan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nakeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Ia menuntut keadilan bagi kematian putranya. Pasong jam begitu deh, beta tentara 31 tahun nih. Beta tentara, merah putih beta lepas. Buat apa beta pakai merah putih? Tutup bepo anak pempeti. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab tidak bertanggung jawab. Jangan bilang saya ekstrim. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nakeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Coba ini. Enak ya, potong sumati, su korban, potong cari sendiri. Terima kasih, woi, terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Diketahui ayah Luki, Serma Christian Namo, juga merupakan anggota TNI di Kodim 1627 Rotendao. Saya masih sah jadi yang bunuh anak saya PKI, ingat baik-baik. Saya tidak tahu dia tentara atau bukan, tapi dia sifatnya PKI keji. Ingat baik-baik. Saya masih sah jadi tentara, loreng, saya berjiwa merah putih, ingat baik-baik. Saya 31 tahun, saya dari Prada, pangkat saya Prada, anak saya pangkat juga Prada. Saya dinas 31 tahun, baru pernah terjadi di diri saya. Christian mengamuk dan meminta para pelaku penyiksaan yang mengakibatkan anaknya meninggal tak hanya dipecat sebagai TNI, tapi juga dihukum mati. Di mana kau? Woi penguasa Indonesia, di mana kau? Bukan presiden, bukan siapa-siapa. Yang bertanggung jawab Indonesia, mana tanggung jawabmu? Mayat aja kau udah tanggung jawab. Christian menuntut keadilan untuk putranya dan menyatakan siap mempertaruhkan nyawa demi putranya. Mana bilang program? Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima informasi yang menewaskan tentara muda di NTT.
Prada Luki yang dianiaya seniornya Pak. Waduh, saya malah belum. Ini ngomong Kadin Pak, ini terkait dengan pelantikan warga. Bagi seorang ayah yang mendedikasikan hidupnya pada negara, kehilangan anak akibat penganiayaan di dalam institusi militer menjadi pukulan yang berat dalam hidupnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hati orang tua mana yang tak retak mengetahui putranya tewas dianiaya saat bertugas. Ayah Prada Luki rela bertaruh nyawa demi keadilan untuk putranya. Kematian Prada Luki membuat seluruh anggota keluarganya terpukul. Apalagi Prada Luki baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Luki menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu. Kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah, Prada Luki diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan nafas terakhir. Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Luki mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memar di rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Luki seperti itu, ayah Prada Luki yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Beta taruhkan dia punya nyawa, ingat baik. Beta taruhkan dia punya nyawa. Dia punya nyawa beta taruhkan buat dia. Beta sudah bilang, beta tentara, beta waturan. Keadilan berani solid terbukti. Beta kasih tahu, beta tentara. Beta kasih tahu. Bawa pisau dulu. Beta sudah bilang. Berani keadilan soalnya terjadi. Beta gali kembali dia mengkubur, beta pitaruh di orang yang bertanggung jawab. Informasi tentang penganiayaan yang diterima oleh Prada Luki dikonfirmasi oleh Distrik Militer 1625 Ngada. Diduga ada 4 orang senior Prada Luki yang terlibat dalam penganiayaan itu. Sementara kasus ini tengah diselidiki oleh polisi militer dan identitas para pelaku penganiayaan belum diumumkan. Selamat jalan, Prada Luki. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Darat memastikan tidak pernah menoleransi tindakan yang merugikan personil dan akan memberikan sanksi tegas berdasarkan hasil penyelidikan, dan sanksi terhadap masing-masing anggota akan disesuaikan dengan keterangan yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Tentu saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga tentu penyesalan dari kita jajaran kepolisian Angkatan Darat, terutama yang di Markas Besar Angkatan Darat. Hal itu harus terjadi, dan kita juga sampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam Sumber Udayana bahwa itu benar terjadi ya, di Nusa Tenggara Timur, ya, di salah satu satuan kita di wilayah Kodam Sumber Udayana. Dan saat ini saya sampaikan bahwa beberapa personil yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Taspen Polisi Militer di Kupang, dan pemeriksaan juga akan dilaksanakan secara intensif dan betul. Seorang wartawan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dibunuh dan jasadnya ditemukan di sumur dekat kebun di rumahnya. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman, sementara polisi telah menangkap 1 dari 2 pelaku. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman wartawan media lokal Aditya Warman yang menjadi korban pembunuhan tragis di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Jenazah pemimpin redaksi salah satu media online di Bangka Belitung ini dimakamkan Sabtu pagi setelah sebelumnya disemayamkan di rumah duka. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seadil-adilnya. Keluarga berharap ini bisa diadili seadil-adilnya
Dan karena bagi kami ini adalah suatu hal yang membuat kami sangat terpukul, karena dia adalah bagian dari keseharian dari korban gitu. Artinya dia adalah di sini bekerja dengan korban gitu. Dan ini ternyata mudah-mudahan pihak kepolisian bisa menyelesaikan masalah ini. Kami serahkan kepada kepolisian. Sebelumnya, jasad korban ditemukan dalam sumur di pondok kebunnya. Tim Inafis Polda Bangka Belitung melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Polisi telah menangkap 1 pelaku, 1 dari 2 pelaku beserta 1 unit mobil milik korban di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara 1 pelaku bernama Hasan masih dalam pengejaran. Dugaan sementara kasus ini merupakan korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kebetulan berjalannya waktu ketemu juga akhirnya korban, dan ternyata korban sudah ditemukan di sumur dalam keadaan sudah meninggal juga. Ini sudah kita angkat mayatnya untuk dilakukan otopsi lanjut seperti apa sehingga dia meninggalnya sampai akhirnya dimasukkan ke sumur. Yang jelas sudah pasti tentu ada kejadian awal sehingga akhirnya korban bisa ditemukan di sumur. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif para pelaku melarikan mobil hingga tega membunuh korban. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sebelumnya, pimpinan redaksi salah satu media online di Pangkal Pinang, Bangka Belitung tewas dibunuh dan ditemukan di dalam sumur dekat kebunnya. 1 pelaku ditangkap dan pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Warga Pangkal Pinang dihebohkan dengan tewasnya pemimpin redaksi salah satu media online. Korban ditemukan di dalam sumur dekat pondok kebunnya. Bantu. Korban kemudian dievakuasi oleh tim Inafis Polda Bangka Belitung dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya ke Polda Bangka Belitung setelah 2 hari tak pulang dan hilang kontak. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mendapat mobil korban dibawa 2 orang pelaku bernama Hasan dan Akmal alias Martin ke Sumatera Selatan. 1 dari 2 pelaku beserta 1 unit mobil milik korban berhasil ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. 1 pelaku bernama Hasan masih dalam pengejaran karena melarikan diri saat ditangkap. Kebetulan berjalannya waktu ketemu juga akhirnya korban, dan ternyata korban sudah ditemukan di sumur dalam keadaan sudah meninggal juga. Ini sudah kita angkat mayatnya untuk dilakukan otopsi lanjut seperti apa sehingga dia meninggalnya sampai akhirnya dimasukkan ke sumur. Yang jelas sudah pasti tentu ada kejadian awal sehingga akhirnya korban bisa ditemukan di sumur. Dugaan sementara kasus ini merupakan korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pihak kepolisian masih menyelidikkan motif para pelaku melarikan mobil hingga tega membunuh korban. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.